Oke, sekarang kita akan latihan bikin website Linktree, yang dimana video ini adalah lanjutan dari 3 video sebelumnya, yaitu belajar HTML, belajar CSS, dan belajar Bootstrap. Jadi di sini kita ngegabung 3 hal yang udah kita pelajarin dan coba ngebuat website Linktree versi kita sendiri. Ini hasil website kita. Nanti hasilnya kalau di full layar akan jadi kayak gini. Dan ketika diklik, di sini nanti akan mengarah ke sosial media yang udah kita taruh di HTML-nya. Oke, simpel banget. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama, kita buat dulu file HTML baru. Di sini gue biarin aja yang itu. Jadi kita bikin latihan 1 ya, latihan 1.html. Jadi nanti rencananya gue akan bikin beberapa latihan untuk series belajar bikin website kita. Untuk sekarang kita hanya belajar front end-nya, mungkin nanti kedepannya kita akan belajar back end-nya juga. Oke, langsung aja. Pertama kita bikin struktur dasarnya dulu. Kalau udah, title-nya kita ganti jadi Linktree, terus nama gue. Kalian bebas mau kasih title-nya apa, terserah. Di bagian body ini, baru pertama kita bikin dulu 3 div utama. Karena kalau kita lihat, website kita akan terbagi atas beberapa komponen, seperti yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya. Jadi ada baiknya kita nentuin dulu kira-kira kita mau ngebagi website kita jadi beberapa bagian. Gitu. Yang pertama ada gambar di sini, foto. Terus ada nama dan juga deskripsi singkat dari diri kita. Terus ada div yang nampung link-link dari sosial media kita. Nah, 3 div itu nanti akan masuk ke dalam div utama. Jadi di Bootstrap, div utama kita itu biasanya punya kelas container. Nah, makanya kita bikin di sini div dengan kelas container. Nah, cuman ada cara yang lebih cepat lagi. Ketika kalian udah tahu pengen bikin elemen HTML apa dengan kelas yang udah kalian rencanain, maka kalian bisa di HTML ngetik div titik nama dari kelasnya, div titik container. Kayak gini ya. Kalau kalian enter, nanti akan langsung dibuatkan div dengan kelas container. Kalau gini jadinya lebih cepat. Makanya gue saranin kalian udah nge-planning kira-kira pengen bikin elemen apa dengan kelas apa. Kita coba show preview. Sini udah muncul title-nya Linktree Mikolarigi. Kalau kalian nggak nonton video sebelumnya, mungkin belum install extension live preview. Ini extension yang gue pakai untuk nge-view tampilan website gue secara live. Nah, cuma kekurangan dari extension ini adalah ketika kita nanti ngeklik link kita yang udah kita buat, itu nggak bisa langsung di Visual Studio Code-nya. Makanya nanti kita harus bukanya di browser kita. Cuman, kalau untuk nge-preview codingan kita ini bagus banget extensionnya, karena dia ada di Visual Studio Code-nya. Nah, gue pengen ngasih sedikit tips. Ketika codingan kalian udah melewati batas kayak gini, kalian bisa nyalain yang namanya word wrap. Jadi klik view, terus word wrap. Biar codingan kalian yang ke samping jadi turun ke bawah. Jadi kalian nggak harus geser kanan kiri kayak gini. Biar ngebaca semua codingannya. Kita udah punya div dengan nama container, kita akan bikin 3 div. Ya, div yang pertama di sini, kita akan taruh gambar atau foto kalian. Nah, caranya kita ketik img atau image. Di sini udah gue bahas lagi di belajar HTML sebelumnya. img dan source-nya di sini tergantung dari nama file kalian ya. Berhubung di sini nama foto gue ini contoh.jpg, jadi gue tulis di sini contoh.jpg. Nanti foto kita langsung masuk di sini. Untuk alt-nya kalian bisa isi misalnya foto profil nama kalian. Oke. Nah, untuk alt ini udah gue jelasin juga di belajar HTML. Jadi kalian harus sudah tahu fungsinya buat apa. Udah. Ini div pertama kita. Terus pertama kita harus koneksiin file tema kita sama Bootstrap. Ya. Jadi kita buka getbootstrap.com, klik yang read to documentation, ini juga udah gue bahas di belajar Bootstrap. Jadi kita scroll cari link untuk koneksi ke CSS-nya. Ini di copy. Terus di sini ketik link, href-nya di sini paste sama yang barusan kalian copy. Jadi paste. Next di sini div-nya kita pertama pengen nengahin gambar ya kan. Jadi kita kasih kelas, display-nya flex, sama kayak kemarin, justify, content center.
Ini tipe justify content center. Nah, sekarang gambar kita udah di tengah. Terus, biar nggak terlalu mepet atlas, kita kasih margin top, atau singkatannya MT5. Terus, berikutnya kita bikin div lagi. Div, yang dimana div ini akan berisi nama dan deskripsi singkat dari diri kita. Pertama kita kasih H1, nama kalian tulis di situ, ya. Terus di bawahnya pakai tag H6 contoh. Misalnya deskripsinya apa? Suka ngoding. Nah, ini kalian bisa sesuaiin sama deskripsi dari kalian. Terus biar teksnya ke tengah, kita kasih kelas text center. Nah, sekarang udah ke tengah. Biar dia ada jarak sama kayak tadi, kita kasih margin top 3. Oke, udah mulai kebentuk ya. Nah, berikutnya kita akan bikin link-link dari sosial media kita. Itu kita pakai div titik row. Terus kita bikin linknya pakai tag A yang kita udah pelajarin sebelumnya. Hrefnya di sini kalian sesuaiin sama sosial media kalian. Jadi contoh gue buka Instagram gue. Ini kita copy linknya, masukin di href. Nah, isinya di sini nih, itu kita ganti jadi Instagram contoh. Nih, kalau pengen kalian buka, jadi kalian harus klik tanda ini, open in browser, baru coba klik. Nah, nanti harusnya ngarah ke sosial media yang udah kalian set. Next, kita pertama bikin dulu sosial media yang lain. Jadi, gue bikin, tapi nggak gue isi, karena kalian bisa tinggal isi aja di bagian hrefnya, dan sesuaiin sama sosial media kalian. Ini biar cepat aja nih, nggak usah gue isi. Hrefnya di sini contoh misalnya YouTube, terus yang terakhir misalnya LinkedIn. Ya, jadi kita punya Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Nah, kenapa kita pakai row? Kalau kita ganti jadi call, itu dia ke samping kan. Tapi kalau kita ganti jadi row, dia ke bawah. Jadi row itu ke bawah, call itu dia akan elemen di dalamnya akan nyamping. Simpelnya gitu. Selanjutnya untuk nge-styling si link ini, kita pakai CSS. Jadi kita pakai 3 hal yang udah kita pelajarin sebelumnya. HTML, terus kita udah pakai Bootstrap, dan terakhir kita pakai CSS. Jadi kita bikin style latihan 1.css. Nah, sebelum mulai ngoding CSS-nya, pertama kita harus hubungin dulu, jangan lupa ya. Jadi link latihan 1.css. Kalian bisa pindah ke file berikutnya dengan klik di bagian ini, atau shortcutnya adalah Ctrl Tab. Ya, jadi untuk pindah antar file, Ctrl Tab. Terus kita pengen ubah apa? Pengen ubah si elemen A-nya, ya, yang dimana A itu buat link-link kita. Jadi kita bisa ketik A kurung kurawal, sama kayak yang udah kita pelajari. Pertama kita ganti font size-nya dulu biar ukurannya lebih gede, yaitu 32 pixel. Terus buat ngilangin garis bawahnya, kita tulis text decoration none. Nah, udah jadi hilang garis bawahnya. Terus warnanya misalnya kalian pengen ganti jadi gray. Ya, gray kurang kelihatan, mungkin kalian bisa set manual, jadi arahin mouse kalian ke warnanya, terus kalian bisa setel sendiri di sini. Nih, bisa ganti warna ya. Gue ganti jadi warna yang lebih gelap ya. Terus misalnya kalian pengen ubah ketebalan fontnya, berarti pakai font weight, jadiin bold. Atau terlalu tebal kita kasih 500 ya. Jadi kayak gini. Terus gimana biar dia rata tengah? Kita pakai text align center. Oke, dia udah rata tengah. Dan sekarang kita kasih border di antara tiap-tiap elemen link kita. Jadi kita kasih bordernya tebalnya berapa, 2 pixel misalnya. Tipe bordernya apa, yaitu solid. Terus kita kasih padding. Nah, untuk paddingnya kita ganti dari Bootstrap aja nih. Jadi row px atau padding di sumbu x, kita kasih 5. Nah, kayak gitu. Jadi dia ada jarak antara si div-nya dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya sejumlah 5. Next, biar dia ada jarak antar elemen, kita kasih gapnya 3 aja. Udah, Instagram, YouTube, LinkedIn. Jadi ada jaraknya. Terus biar nggak terlalu mepet sama atas, kita kasih margin top 4. Atau
4 cukup apa 5 ya? Nah 5 aja deh. Jadinya kayak gini. Oke, ini linknya udah rapi sekarang. Oke, kalian bisa modifikasi biar jadi tampilan lebih bagus lagi. Gue cuma kasih basicnya aja, kira-kira begini. Dan nanti kalau bisa kalian kreasiin jadi lebih bagus lagi. Dan untuk PR kalian adalah gimana caranya bikin animasi ketika link ini di hover. Nah, itu udah gue bahas di belajar CSS. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Kalau kalian pengen nge-share websitenya, kalian bisa pakai replit.com. Jadi kalian pertama bikin akun dulu. Di sini berhubung gue udah punya akunnya, jadi gue tinggal login. Terus klik create REPL. Kita klik create, pilih yang HTML, CSS, JS di sini. Namain, klik create. Terus di bagian index HTML ya, di sini pertama kita hapus dulu yang udah ada. Kita ganti sama yang punya kita. Jadi ini di copy, paste di situ. Kita run. Kita pastiin udah berjalan. Terus kita masukin gambarnya. Jadi gambar ini kita buka di file explorer, upload ke Replit, dan di bagian style CSS juga kita copy. Ini cara untuk istilahnya nge-hosting website kalian paling gampang dan gratis gitu. Kita klik run. Ininya harusnya latihan 1.css. Kita run lagi. Sekarang udah sesuai sama yang kita buat tadi di Visual Studio Code. Ini linknya bisa kalian share ke teman-teman kalian ya. Contoh kita buka di sini. Link ini udah otomatis online nih. Jadi kalian bisa share ke teman kalian. Oke, mungkin nanti gue akan sering bikin video latihan kayak gini biar kalian coba bikin sesuatu dari apa yang kalian udah pelajarin. Jangan lupa ngopi.